Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jumarans, kembali lagi di Jumarans Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marwa Salsabila dari kelas 11 IIK yang akan nemenin kalian dari awal sampai akhir. Nah, di episode kedua kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa dan kita mempunyai tema Bincang Jumarans. Selain itu, kita juga punya narasumber yang gak kalah luar biasa, yaitu Kang Fahmi Syihab Al-Farizi, alumni MA Plus Al-Ittihad yang menjadi salah satu anggota Duta Baca Garut dan juga selaku pendiri Jumarans. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang perbincangan kita kali ini, yuk tonton dan dengerin podcast kita kali ini. Kang Fahmi, boleh perkenalan lebih dahulu? Oke, teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahmi Syihab Al-Farizi. Saya juga alumni dari MA Plus Al-Ittihad angkatan ke-8 dan juga sekarang menjabat sebagai ketua di Duta Baca Kabupaten Garut 2023 dan juga sebagai salah satu pendiri, betul kata Teh Marwa, sebagai pendiri dari Jumarans itu sendiri. Langsung aja. Apa sih Kang Fahmi, motivasi Kang Fahmi bisa mengikuti Duta Baca Garut ini? Oke, kalau untuk berbicara tentang motivasi, sebenarnya awalnya Fahmi sendiri itu jauh dari kata sempurna dan tertarik dengan namanya buku. Tidak ada ketertarikan dari awal. Tapi waktu itu tuh ada titik di mana Fahmi itu harus menjadi masuk ke dalam Duta Baca itu, karena waktu itu tuh masuk di program Kemendikbud, yaitu kampus mengajar. Nah, salah satunya di program kampus mengajar itu kita harus bersosialisasi ke anak-anak SD dengan mendatangkan yang bersifat literasi dan numerasi. Salah satunya adalah Duta Baca sendiri. Gitu. Terus bagaimana perasaan Kang Fahmi ini menjadi Duta Baca Garut ini? Oke, mungkin untuk Duta Baca awalnya kalau Fahmi sendiri tidak ada impian menjadi seorang juara ya, apalagi juara satu pada tahun 2022. Tapi waktu itu emang kita di antara 15 orang itu laki-lakinya cuma 3. Satu yang dari mahasiswa dan 2-nya pelajar. Nah, gitu. Jadi kebetulan yang namanya seorang duta itu pasti ada tingkatan selanjutnya gitu, yaitu tingkat Jawa Barat. Nah, salah satunya waktu itu emang kalau dikatakan berat sekali ya saingannya, karena emang waktu itu tidak ada impian menjadi seorang juara gitu. Tapi kalau juga mungkinnya berkata lain, alhamdulillah menjadi seorang juara satu Duta Baca Kabupaten Garut 2022 dan menjadi perwakilan Kabupaten Garut juga ke tingkat Jawa Barat. Gitu. Terus ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama orang-orang, apa aja nih tugas seorang Duta Baca? Oke, kalau tugasnya sih, kalau paling intinya tugas seorang Duta Baca itu adalah kepanjangan tangan dari perpustakaan daerah ya. Karena gini, teman-teman juga harus tahu gitu ya, kita tuh di Kabupaten Garut itu tuh ada yang namanya Dispusibda, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Di sana tuh banyak banget fasilitas yang bisa kita pakai, itu tuh full secara gratis gitu. Kita mau pakai di perpustakaannya, kita mau pakai auditoriumnya, semuanya gratis gitu, asalkan kitanya ada kemauan gitu. Nah, mungkin itu yang pertama ya, tugas dari Duta Baca. Tapi di sisi lain ada tugas umumnya. Nah, tugas umumnya itu kita sesuai dengan minat bakat. Nah, kalau Apahmi sesuai dengan jurusan Apahmi di kuliah itu di bidang PLB ya, pendidikan luar biasa. Dan waktu itu Apahmi ngambil untuk literasi disabilitas. Nah, kebetulan mungkin kenapa juara juga itu gitu ya. Selama setahun kurang lebih Apahmi juga mendatangi SLB gitu untuk menyuarakan literasi. Kenapa enggak gitu untuk anak-anak disabilitas itu, mereka juga bisa gitu untuk menggayat literasi tersebut. Nah, itu untuk umumnya. Mungkin untuk umumnya tuh banyak banget ya, sama kayak ada bincang revisi. Kalau di kita di Kabupaten Garut itu tuh ada yang namanya bincang revisi.
Kalau bincang revisi itu kayak kita berbincang-bincang dengan narasumber lain gitu. Nah, ada juga kayak kita tuh datang ke sekolah-sekolah gitu dengan ke SD, SMP, SMA biasanya kita tuh datang. Bahkan mungkin ke rencananya kita akan datang ke universitas-universitas yang ada di Garut kan gitu. Untuk tugasnya tuh sebenarnya kita tuh tidak bertugas untuk baca buku terus-menerus ya di perpustakaan enggak gitu, tapi lebih ke masyarakat aja gitu bahwa literasi itu penting seperti itu. Terus apa manfaat yang Kang Fahmi rasain setelah menjadi duta baca Garut? Oke, kalau manfaatnya tuh banyak banget ya. Pertama mungkin dari segi relasi. Apalagi bisa kenal dengan orang-orang yang luar biasa gitu dengan pemikiran-pemikiran yang cukup kritis. Mereka tuh luar biasa banget teman-teman yang ada di Duta Baca. Salah satunya ketika Apahmi maju ke Jawa Barat itu begitu luar biasanya sampai ketika Apahmi main ke Bandung, main ke Tasik, main ke Karawang pun ada teman gitu di sana. Ternyata dunia itu nggak seluas ini gitu. Kita tuh bisa memperdalami dunia itu dengan cara masuki dengan apa yang kita mau. Nah gitu dengan kalau segi manfaat sampai sekarang, bahkan sekarang Apahmi juga daftar menjadi salah satu guru di SLB di Kabupaten Karawang. Salah satunya Apahmi menjual duta baca dan hasilnya alhamdulillah Apahmi lulus menjadi guru di sana sekarang. Sekarang bicara tentang organisasi Jumarans. Boleh. Apa motivasi Kang Fahmi sehingga Kang Fahmi bisa mendirikan Jumarans ini? Oke, kalau motivasi awal itu mungkin rasa tanggung jawab ya. Karena Apahmi sendiri itu sebagai bidang pendidikan di Pemuda PC Persis Cikajang dan juga bidang pendidikan di IKAP ya, Ikatan Alumni Pesantren Persatuan Islam 104. Otomatis tidak hanya sebatas jabatan dong gitu. Apahmi juga harus punya kegiatan apa sih yang harus Apahmi berikan gitu ke pesantren ini. Nah, salah satunya kebetulan Apahmi seorang duta baca dan kebetulan juga dengan Apahmi mempunyai tanggung jawab yang lebih seperti itu, Apahmi berencana waktu itu udah bikin tor dan sebagainya untuk langsung ke pesantren gitu ya. Awalnya juga emang ada impian tuh langsung ke pihak pesantren, jadi seluruh jenjang. Tapi mungkin kita bisa bertahap ya, waktu itu ke tingkat MA dulu. Dan kebetulan waktu itu tuh Apahmi ketemu sama Ustaz Azril. Di sana mungkin ada salah satu ide untuk menyatukan, karena waktu itu tuh sebelumnya emang sudah ada ekstrakurikuler di sini tuh fotografi dan desain grafis. Nah, dengan adanya itu dan juga salah satunya di Jumarans ini tuh ada multimedia mungkin ya. Nah, di sana tuh kita sepakat untuk berkolaborasi. Akhirnya fotografi dan desain grafis itu masuk menjadi multimedia di Jumarans seperti itu. Sekarang coba Kang Fahmi kasih tips nih untuk anak muda sekarang agar literasi mereka meningkat. Oke, kalau tips dari Apahmi sih yang pertama baca dulu. Jadi kita mau tertarik gimana kalau kita tidak mencoba. Pertama itu ya, untuk secara literasi otomatis kita harus dekat dulu dengan namanya buku. Pertama itu, setelah kita membaca gitu dekat dengan buku, terus kita bisa melangkah selanjutnya. Langkah selanjutnya mungkin cari buku yang kita suka. Kalau kita udah menyukai buku itu, kita tidak akan jauh ya dari yang namanya literasi gitu. Untuk startup mungkin untuk arahnya ke MA atau SMA yang ada di Indonesia khususnya mungkin. Nah, itu sebenarnya tidak susah gitu. Kita harus dekat dulu dengan buku, terus nanti juga kita bisa mengoptimalkan gitu literasinya seperti apa gitu. Mungkin di sini ada RGUG, itu bisa tuh bidang pendidikan RGUG tuh mengangkat gitu salah satunya literasi dengan mengaktifkan madingnya gitu ataupun perpustakaannya ataupun yang lain-lainnya seperti itu. Yang terakhir nih, apa harapan Kang Fahmi untuk organisasi Jumarans ke depannya? Oke, untuk harapan dari organisasi Jumarans ini yang pertama dapat tersalurkan ya minat bakat dari santri-santri EPA yang di sini, baik itu dari segi komunikasinya, baik dari segi sastranya ataupun hal sebagainya yang emang
perlu ditingkatkan lagi gitu untuk di diri santri-santri. Pertama itu, yang kedua kita lebih melek ya dari bidang literasinya, salah satunya dengan jurnalistik. Dengan adanya Jumaras ini, semoga aja gitu dengan santri-santri yang udah masuk gitu bergabung bersama kami itu bisa terarahkan dan juga jauh lebih mampu mengarahkan dirinya ke depan seperti itu. Oke Sobat Jumarans, kita sudah dengar sama-sama perbincangan barusan saya Marosa Sabila bersama Kang Fahmi Siap Al-Farisi selaku pendiri Jumarans. Sungguh luar biasa perbincangan kita kali ini. Nah, pasti kalian sekarang udah tahu tentang kenapa Kang Fahmi bisa mendirikan Jumarans, kenapa Kang Fahmi bisa mengikuti Duta Baca Garut, dan masih banyak lagi yang sudah kita ketahui. Setelah kita melihat dan mendengarkan podcast kita kali ini. Dan untuk para remaja nih, Kang Fahmi tadi sudah menjelaskan bahwa pentingnya literasi, dan mungkin di zaman sekarang literasi di kalangan anak muda sudah berkurang. Dan dengan kalian nonton dan dengerin podcast kita kali ini, semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan literasi kalian. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Fahmi Siap Al-Farisi yang sudah datang gitu ke podcast kita kali ini di sela-sela kesibukannya. Oke teman-teman, saya Marosa Sabila dari tim podcast Jurnalistik MA Plus Al-Ittihad pamit undur diri. Jangan lupa untuk nonton podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jumarans, pesantren memiliki beberapa produk, salah satunya yaitu teh santi, di mana memiliki beberapa khasiat. Yang pertama, mengurangi tekanan darah tinggi. Yang kedua, mencegah atau mengurangi penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja otak. Dan masih banyak lagi khasiat yang terdapat dari teh santi ini. Untuk kalian yang ingin membeli teh santi ini, bisa kunjungi Pesantren Persatuan Islam nomor 104 Al-Ittihad. Jangan lupa